Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hai sahabat Beruli semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Belajar Al-Quran hadis bersama Beruli. Setelah itu boleh pulang ke rumah. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Beruli dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Materinya tentang hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Sebelumnya Beruli mau tanya nih, siapa di antara kalian yang di rumah selalu membaca Al-Quran? Ayo angkat tangan. Masya Allah, iya semuanya rajin ya membaca Al-Quran. Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, tentunya kalian akan berusaha membacanya dengan baik, bukan? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan ibadah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dibaginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali ya pahala yang Allah kasihkan untuk kita. Nah, sekarang ada yang tahu nggak supaya kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ayo coba, siapa yang mau jawab? Iya, betul. Jadi, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, sekarang hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Karena apa? Karena memang setiap muslim itu adalah wajib untuk bisa mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu dari ilmu tajwid, yaitu tentang tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain dari huruf ra. Tafkhim atau mufakhamah artinya tebal. Tafkhim adalah hukum bacaan di mana huruf tertentu harus diucapkan secara tebal. Sedangkan tarqiq atau muraqqaqah adalah tipis. Secara istilah, tarqiq adalah hukum bacaan di mana huruf tertentu dibaca tipis atau ringan. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan ra yang dibaca tipis dengan ra yang dibaca tebal? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ra tafkhim itu terdapat cekungan di tengah lidah dan terjadinya penyempitan di tenggorokan, sehingga suara yang keluar itu agak tertahan hingga terdengar agak tebal. Atau kalian bisa ketika membacanya itu sedikit menjorokkan mulut itu agak ke depan ya, agak dimonyongkan seperti itu. Sedangkan ra tarqiq tidak terdapat cekungan di tengah lidah dan tidak terjadi penyempitan di tengah tenggorokan, sehingga suara yang keluar itu terdengar tipis atau ringan. Huruf ra yang dibaca tebal itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, huruf ra tersebut berharokat fathah atau fathahtain. Contohnya tabaraka, tabaraka. Kedua, ra yang berharokat dhammah atau dhammahtain. Contohnya kafaru, kafaru. Ketiga, ra sukun atau karena waqaf yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contohnya huwal abtar, huwal abtar. Keempat, ra yang berharokat sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh tidak asli atau hamzah wasol. Contohnya irji'u, bukan irji'u tapi irji'u, agak tebal ya, pangkal lidahnya agak diangkat ke atas. Sekarang kita akan membahas ra yang dibaca tarqiq atau tipis. Cirinya yang pertama,
apabila huruf ro berharokat kasroh. Minar rijalin. Yang kedua, apabila huruf ro berharokat kasroh tain. Lafi khusrin. Yang ketiga, apabila ro diwakafkan dan huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contohnya sami'un basir. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ro jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu artinya boleh dibaca tafkhim atau tebal dan juga boleh dibaca tarqiq, yaitu tipis. Jadi kedua-duanya boleh, mau tebal mau tipis. Nah, syaratnya apa aja atau ciri-cirinya apa aja? Yaitu ro yang berharokat sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan setelah huruf ro berupa huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la ialah huruf yang ketika kita membacanya, maka pangkal lidah atau lidah kita yang bagian belakang itu terangkat ke langit-langit atas, sehingga suara yang terdengar itu lebih tinggi, berat dan juga tebal. Coba kalian perhatikan gambar di atas ya. Huruf isti'la sendiri itu ada 7. Yang pertama ada kha, ada ghain, ada shod, ada dod, ada ta, ada dha dan juga qaf, yang biasa dikumpulkan dalam satu kata yang berbunyi khussa bogdhin qit. Demikian pembahasan tentang ro tafkhim, tarqiq dan juga jawazul wajhain. Semoga anak-anak paham dan bisa diterapkan ketika kita membaca Al-Quran. Oke, sekarang Guru Li pamit dan undur diri. Bye-bye, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.